Jambu mete sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari Brazil. Jambu mete dibawa oleh pelaut Portugis ke India 425 tahun yang silam. Barulah dari sana menyebar ke daerah tropis dan subtropis dan mulai berkembang di Indonesia tahun 1975. Dan ternyata tadi saya pikir ada yang naik ke atas pohon mau metikin, ternyata aduh sakit. Atas pohon cuma buat goyang-goyangin pohonnya supaya jambunya pada turun ke bawah. Nah saya sama ibu-ibu, anak-anak ini bertugas untuk ngambilin jambu-jambunya yang sudah jatuh nih di bawah. Makanya rame banget, teriak aduh. Ini harus hati-hati juga karena takut kena kepala, lumayan sakit ya. Tadi kamu kena kepala ya? Tuh sakit, oh banyak. Jambu mete dapat tumbuh baik dan produktif bila ditanam dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Ambil. Wow. Aduh, nih yang tadi saya katakan harus hati-hati sama kepala karena kalau misalnya sekalinya jatuh lumayan sakit. Dan kalau untuk buah metenya sendiri, buah jambu metenya itu yang bagus, yang dipilihnya sebenarnya yang berwarna merah dan juga berwarna kuning seperti ini dan masih ada metenya di atas. Nah, tapi terkadang karena tekniknya digoyang dari atas, yang hijau pun ikut jatuh, tapi nggak apa-apa. Karena yang bagusnya tuh yang seperti ini yang warna merah dan juga kuning. Di Sulawesi Tenggara, dalam 1 tahun, jambu mete hanya panen 1 kali. Sehingga tidak heran jika harganya lebih mahal dibanding kacang umumnya. Ini bagus nih warnanya merah. Di dalam 1 buah jambu mete sebenarnya semuanya bisa diambil, mulai dari buahnya dan kacang metenya. Saya sebenarnya penasaran habis ini gimana pembuatan dari kacang mete ini nih yang di atas. Dari buahnya masih jadi satu, terus terpisah, terus saya makan. Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, tidak hanya kacang mete saja yang dapat dikonsumsi, namun bagian buah atau bonggolnya dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Berarti nggak pakai itu ya, apa namanya daun-daun seledri gitu enggak ya? Melihat proses untuk membuat kacang metenya sudah, nah sekarang tinggal proses masak untuk jambunya. Nah sekarang saya mau masak sama ibu. Nah kalau di sini namanya abon jambu mente. Gimana Bu caranya? Nah khusus untuk jambunya ini harus ada proses rebusnya dulu karena nanti kita akan suwir biar dagingnya ini agak sedikit lebih lunak, jadinya kita rebus. Direbusnya pun nggak terlalu lama, hanya sekitar menunggu sampai dia mendidih. Tujuannya supaya nanti ketika kita suwir dagingnya itu lebih lunak dan lebih mudah, kalau masih begini sulit. Belum ada tanda-tanda kering, masih basah. Ini sebenarnya membuat lama untuk proses membuat adon jambu mete ini. Ya ini pada saat sudah dicampur dengan santan, terus juga sama bumbu-bumbu, ditunggu sampai benar-benar kering. Ini cukup lama ya Bu, mungkin sejam lebih ada? Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih, padahal ini aromanya udah wangi banget. Saya udah gak sabar buat nyicipin, cuma belum boleh sampai kering dulu.
Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya abon jambu mente jadi juga. Tapi yang membuat aneh, dari 10 jambu yang kita masak cuma jadi segini. Sedikit sekali ya, karena tadi airnya sudah menyusut dan juga sudah diiris-iris kecil. Kalau bentuknya sih mirip seperti daging cincang yang digoreng. Itu sama seperti ini, tapi rasanya saya belum tahu. Coba Ibu, ini rasanya untuk saya agak aneh. Karena di dalam satu olahan rasanya itu berbagai macam. Ketika digigit itu mirip seperti kulit ayam teksturnya, tapi rasanya itu seperti dendeng daging sapi. Jadi tidak kerasa sama sekali buah. Buah. Jadi kayak makan daging aja ya Bu ya. Dan kalau untuk masyarakat di sini biasanya makannya pakai nasi. Itu lebih enak lagi karena ininya gurih, terus manis dicampur nasi panas. Wah, enak sekali.